Saya minta waktunya Bapak kira-kira 10 atau 15 menit mengganggu kesibukan Bapak, karena pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas calon guru penggerak untuk demonstrasi kontekstual di modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk itu ada pertanyaan-pertanyaan panduan yang perlu saya tanyakan ke Bapak sebagai saran kemudian masukan agar saya bisa melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada kali ini. Jadi kita langsung saja dengan pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, tentunya saya atau kami secara lembaga di sekolah ini, kami dari awal sudah memberikan, sudah merencanakan, sudah membuat sebuah perencanaan untuk sekolah ini dalam 1 tahun ajaran. Dalam 1 tahun ajaran, sehingga di dalam itu apa saja yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral yang berkaitan itu dengan dalam rangka pengambilan keputusan, saya tidak jauh-jauh, saya hanya memakai data saja, data yang tentunya dengan indikator-indikator yang kami sepakati di lembaga ini. Contoh misalnya, saya bisa mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral itu dari kesepakatan kami bagaimana menerapkan aturan. Dari pelanggaran aturan itulah saya bisa melihat, oh di sini di sekolah ini ada, saya bisa melihat bahwa yang ini saya bisa memilah mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral. Sehingga tentunya di dalam prosesnya ada pengawasan dan di akhirnya itu pasti ada evaluasi. Jadi dari awal untuk awal sekitar itu. Terima kasih. Jadi kita ke pertanyaan kedua. Tadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ini yang dinamakan dengan etika dilema. Jadi semua dua aspek ini sama-sama penting, dan bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan di posisi yang sangat, boleh dikatakan sangat halus. Keputusan ini kita mengambil salah pasti mengorbankan salah satu, dan pasti salah satu yang dikorbankan. Untuk itu data saja yang sudah kita sepakati, indikator-indikator yang sudah disepakati oleh lembaga ini, aturan-aturan yang disepakati oleh lembaga ini, di situ bagaimana kita menempatkan, menindaklanjuti dan memvonis atau menjas bahwa ini adalah dilema etika dan bujukan moral, sehingga bagi saya dan bagi teman-teman guru itu pasti dapat menjaga situasi dan menjaga
situasi sekolah ini, secara dalam arti kami secara kolektif di sini. Jadi tidak ada yang di sini, memang saya ada yang sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai KO dan sebagainya. Tetapi dalam pekerjaan kami sebuah sistem di sini, sebuah sistem sehingga ada di bagian, misalnya di kesiswaan itu terjadi suatu yang menjadi sumber itu tidak mesti adalah kesiswaan, semua adalah kolektif, sehingga menyampaikan itu dari guru teknik ya, menyampaikan ke misalnya pertama ke kesiswaan, kesiswaan, ke wali kelas, ke BP, BK, terakhir itu pasti mengambilkan keputusan terakhir di kepala sekolah. Jadi intinya semua pengambilan keputusan itu berbasis data, kemudian berdasarkan kolaborasi dengan yang stakeholder yang ada di sekolah. Ya, benar. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh iya, langkah-langkah yang biasa untuk ya boleh dikatakan kita meminimalisasi terjadinya, bagaimana supaya seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan itu dengan bijaksana. Dengan bijaksana, langkah-langkah yang saya ambil itu mulai dari awal. Kita merencanakan secara bersama bagaimana program ini dalam 1 tahun ajaran. Yang kedua adalah bagaimana pengawasan seperti saya memiliki jurnal yang berkaitan dengan perjalanan sekolah ini selama satu tahun ajaran, baik yang jurnal yang berkaitan dengan guru, siswa, maupun yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Itu harus ada, ketiga komponen ini harus ada, sehingga seorang kepala sekolah tidak bisa hanya melihat itu secara intern saja. Dia harus bisa melihat dengan stakeholder yang lain, sehingga misalnya ada orang tua yang datang mengadu. Itu kita memiliki jurnal, ada jurnal misalnya, ada buku tamu, itu tidak menjadi tolak ukur, karena yang mereka isi di sana mungkin tidak terlalu terperinci, tapi mereka yang berhadapan dengan kita sebagai pengambil keputusan itu pasti berbeda, sehingga saya memiliki jurnal tersendiri di saya, dan saya memberikan pengetahuan ini kepada semua teman-teman saya, guru, tenaga pendidikan, harus memiliki jurnal harian. Itu harus, apa yang Anda buat harian, terus jurnal di kelas, punya kelas secara organisasi dan pribadi, itu harus ada. Terima kasih. Jadi pertanyaan keempat, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil yang lebih fokus pada kasus dilema etika. Ya, baik. Untuk kasus dilema etika itu memang kita tahu sendiri bahwa itu adalah pengambilan keputusan yang sangat sulit. Langkah-langkah seperti tadi, ya, ada beberapa poin tadi yang perencanaan tadi dari awal. Yang kedua ada supervisi pengawasan dari kepala sekolah. Yang berikutnya adalah bagaimana perencanaan, bagaimana saya sebagai manajer, sebagai kepala sekolah itu harus bisa memanage sekolah ini dengan menempatkan masalah, termasuk potensi yang ada di sekolah ini harus diketahui betul.
tiap orang itu, seorang kepala sekolah pasti harus diketahui betul sehingga menempatkan potensi-potensi itu pasti dan tepat sasaran. Ya. Jadi yang kelima ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika. Baik, Tantangan. terima kasih. Tantangan itu pasti ada. Ya. Tantangan itu ada. Semua apa yang kita lakukan itu pasti ada tantangan. Dan tantangan itu pasti harus ada jalan keluar. Ya, benar. Harus ada jalan keluar. Tidak boleh sekolah itu stuck atau berhenti oleh karena tantangan itu. Tidak boleh. Ya. Harus cepat mengambil jalan keluar karena kita berhadapan ya, mendidik, melatih ya, membimbing anak. Jadi tantangan yang ada itu harus kita. Ini pertanyaan ke-6. Ya. Jadi, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sering Bapak jalankan atau Bapak lakukan? Baik, tentunya ada. Yang saya lakukan itu dua-duanya. Ya. Penyelesaian kasus itu di tempat dan penyelesaian kasus itu pakai jadwal. Ya. Karena tergantung dari karakter kasusnya. Ya. Ada kasus-kasus yang memang harus mengambil keputusan pada saat itu. Ya. Ada kasus-kasus memang saya harus dibuat schedule-nya. Oh, hari ini, minggu ini, bulan ini saya harus buat apa? Nah, itu harus memiliki schedule sudah dari awal, dari tahun ajaran itu memang saya sudah melakukan itu. Tata kelola yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana penyelesaian kasus, misalnya kalau penyelesaian kasusnya di tempat. Ya. Nah, di tempat. Di tempat tentunya di sini saya memberdayakan teman-teman guru. Teman-teman guru saya berdayakan tentunya dengan porsi atau tupoksi yang sudah kami bagi tiap guru yang memiliki kemampuan. Di sini bukan kemampuan yang kemampuan bahwa dia pintar, bahwa tidak. Kami di sini kemampuan kami itu adalah kemampuan dinilai secara kolektif. Secara kolektif artinya penyelesaian kasus itu kami secara bersamaan hanya leadernya yang mengambil terakhir itu adalah kepala sekolah. Iya. Tapi penyelesaian kasus itu prosesnya itu kami semua ini Secara bersama. Berkaitan dengan schedule itu saya sudah buat di awal tahun dengan bagaimana program kegiatan dari mingguan, bulanan, ya, semesteran sampai akhir tahun, sampai awal tahun pelajaran itu kami sudah rencanakan. Untuk itu tidak bisa schedule itu dibuat kaget-kaget. Tidak bisa. Kalau schedule dibuat kaget-kaget, tentunya arah kita pasti sudah berbeda. Kalau kita berdiri pada realnya, sudah pasti apa yang kita tuju itu jelas. Jelas. Mesti sudah ada perencanaan. Ada perencanaan dari awal. Ada rencana jangka panjang, jangka pendek. Ya. Jadi pertanyaan ke-7, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh iya, tentunya ada. Yang pertama, saya tidak menyebutkan seseorang ya, tapi kami di sini menyebutnya kami tim. Jadi kepala sekolah menjadi leadernya, menjadi pemimpinnya yang mengambil keputusan terakhir saat seseorang itu, dalam arti tanda petik, seseorang itu saya kalau meminta pertimbangan tentang bagaimana ujian atau saya pasti panggil yang kalau ke kurikulum,
sudah percaya kan. Yang kedua, kalau misalnya menyangkut anak-anak yang nakal dan lain, pasti saya panggil yang pertama itu adalah kalau wali kelasnya, yang kedua adalah kesiswaan, terakhir saya pasti panggil guru BPPK. Nanti prosesnya dan banyak hal itu teman-teman sebenarnya memiliki kemampuan, tinggal kepala sekolah tinggal memberdayakan saja. Pemberdayaan dari teman-teman itu untuk melatih mereka menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di tingkat yang kecil, di tingkat yang kurikulum, di kesiswaan, di humas, di wali kelas dan lain-lain. Itu sebenarnya dari taktis saja, teknik daripada kepala sekolah untuk memperdayakan semua untuk kepentingan anak. Semuanya untuk kepentingan anak ini. Jadi ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, di pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan D5 etika? Ya, pengalamannya pasti positif karena saya akan mengambil keputusan secara tepat. Oleh karena proses tadi secara tepat, ada masukan tadi dari teman-teman guru, dari teman-teman wali kelas, dari ini semua stakeholder yang ada di sini. Saya akan mengambil keputusan, saya sebagai leader, saya akan mengambil keputusan itu tepat oleh karena masukan tadi. Ada data, ada data yang saya ada, yang pastinya di teman-teman juga pasti ada. Tetapi saya sebagai wasit harus ada data, itu harus ada, sehingga khususnya bagaimana saya mengambil keputusan yang berbasis hasil akhir dan berbasis peraturan. Tidak boleh tidak, data itu harus dipegang. Kalau yang berbasis perasaan yang itu tidak, itu keputusan terakhir yang tidak bisa kita memegang datanya. Tapi dua ini satu celah yang kita bisa menjelaskan bahwa kita bisa mengambil keputusan yang penuh dengan kebijaksanaan yang saya harus ambil, ya. Tadi baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak luangkan untuk bersama saya dalam sesi wawancara kali ini. Jadi selamat siang, sampai jumpa. Jadi salah satu tugas yang harus kamu penuhi untuk kali ini tentang ini, itu demonstrasi konteks juga kamu melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Ini salah satunya kepala sekolah yang tempat tugas di mana saya mengajar, salah satunya kepala sekolah terdekat. Lain karena di SD itu mulus pada Ibu Meti, makanya saya SD kan itu apa topik ini wawancara untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu kadang dilema bagaimana kita mau menentukan salah satu pilihan yang dua-duanya sama-sama benar. Jadi kita harus prioritas yang mana yang paling umumnya. Kemudian yang kedua, rujukan moral, itu antara benar dan salah, kita harus pilih salah satu. Rujukan moral itu kan Misalnya salah satunya ada dua pilihan, salah satunya mengarah ke benar, salah satunya salah. Jadi kita dihadapkan pilih mengarahkan ke benar. maksudnya sekarang bagaimana dari kita sebagai pemimpin pembelajar untuk menentukan pilihan. Ini adalah pertanyaan yang diminta saran dari Mama. Pertanyaan pertama ini mungkin selama ini bagaimana Mama dapat mengidentifikasi kasus yang
5S tadi, dapur 5S. Lalu yang kedua, saya mewajibkan jika ada anak-anak melakukan suatu kesalahan, contoh misalnya bullying, Iya, iya. bullying terhadap teman, terhadap adik, itu kami biasanya yang pertama itu kami buat teguran. Oh, iya. Nah, lalu yang kedua kami buat surat pernyataan, contoh mengeluarkan kata-kata kasar, misalnya maki, atau mulai baku olok, contoh macam baru-baru bilang, tuh orang bilang, oh kau ini naik dengan ini, kan bahasa daerah mereka bilang apa? Ini sako, Oh, iya, sama. misalnya do, oh kan dia sako nih dia ini sako dia ini. Nah terus karena bahasa itu dalam perjalanan pulang sekolah mereka mulai ada yang baku marah, baku pukul, mulai ancam. Iya. Itu kami panggil bersama orang tua, salah satu orang tua, karena ada orang tua yang datang lapor, lalu kami suruh buat pernyataan. Pernyataan itu dengan maksud jangan mengulangi lagi. Terus yang berikut menyangkut anak-anak yang di sini kan sering mengeluarkan kata-kata tuh ngomong. Siapa saya bisa pergi ke kelas, saya bilang siapa yang maki, satu kali maki ambil batu sebiji, dua kali kalau maki yang paling banyak, nah di situ saya melihat siapa yang maki paling banyak, saya bisa ambil begitu. Terus setiap hari kelas harus buat peraturan, kira-kira peraturan misalnya kalau guru tidak ada harus bagaimana di dalam kelas. Keyakinan. Terus menyangkut kalau terlambat kalau kita lihat dengan situasi macam belum. Terus dengan sekitar itu saja kamu boleh. Ada yang menyangkut bullying juga tuh. Iya. Baik, yang lanjut ke pertanyaan kedua. Kedua, Bagaimana Ama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. makanya tadi saya mulai baru kita mulai ambil panggil dua-dua, contoh seperti ada saling bullying, saling urut, ejek. Oh, iya. Lalu ada kalimat kata-kata yang sebenarnya masih anak-anak belum pantas untuk orang itu. Iya. Saya ambil dua orang, lalu kita menanyakan kira-kira siapa yang lebih dulu mengumpan supaya ini anak bisa. Nah, lalu buat pernyataan, kita damai dulu lalu buat yang berikut langkah-langkah untuk prosedur seperti apa yang biasa Ama lakukan selama ini. Ini akan bersama dengan yang hampir sama dari pertama, tadi yang- kedua, iya. katanya pertanyaannya mengulang. Iya. Kemudian yang keempat, Karena kami selalu panggil guru-guru di sini, ibu, bagaimana kalau kita panggil orang tua? oh iya, Kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan, terlalu melebihi. Kalau yang bisa kami tegur bisa, tetapi kalau yang sampai hal-hal yang ini kan bisa panggil orang tua, oh iya, bicara sama-sama, oh iya. nantinya bisa mengambil keputusan bagaimana kita bisa mengatasi. Oh, iya. Yang ke pertanyaan keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ama anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini hal yang paling Yang paling efektif, efektif. iya yang paling efektif. Hal-hal yang paling efektif di sini yaitu tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Iya, Yang kedua, kalau harus datang pagi harus wajib tepat waktu berdoa bersama di gua. oh iya, Itu salah satu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak bagus, jadi hanya dengan berdoa. Ya, terus yang ketiga, setiap kali kelas harus
berikut rumah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangan yang selama ini Mama hadapi. Ya. Yang saya hadapi selama ini menyangkut tantangan itu khusus moral etika. Ya. Itu macamnya anak-anak itu menjadi suatu kebiasaan. Oh, ya. Terutama menyangkut edukator. Walaupun ditegur terus ancam kamu itu pegang batu Kita mengulangi kita hal yang mengulangi sama. hal yang sama. Ini karena kebiasaan dari rumah. Oh, ya. Sehingga di sekolah kan kita hanya beberapa jam, tidak mungkin kita mau anak kita, ya, Ya tapi kan kan pendamping lebih efektif iya, di keluarga. tapi di dalam kelas saya wajibkan guru-guru jangan lupa karakter, Iya. Menanam menanam karakter. Iya. Kemudian yang berikut jam haram ini. Ya kita, selagi kita bisa ini, bisa tidak. Ya itu sudah. Apakah ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal? Mungkin Ada sudah hanya karena sudah. kami ajak berkelola, ada program bahkan di dalam KOSP Oh, kami iya. ada. Mesti sudah terprogram. Hanya karena kami ini selama ini mulai saya ada tempel di belakang lemari, di depan lemari. Oh ya. Berarti sudah di. Visi-misi dengan berbagai- Jadi sudah ada dia punya program. tata tertibnya. Ada. Kemudian ini istilah intinya ada sudah tercapai. Iya. Maksud di dalam dokumen KOSP. Ya. Ini yang berikut. Ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Mama dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Faktor Mungkin ini ada. misalnya apa ya? Faktor, Ada orang faktor keluarga. yang membantu. Oh, maksudnya Ya, apa ya? yang membantu Mama dalam terima mengambil kasih. Kalau saya di sini sebelum saya mengambil suatu keputusan, tapi saya biasanya lemparkan dulu ke bapak ibu guru. Iya. Form berapa? Iya, dalam forum berapa? Kira-kira dengan etika moral kita buat dalam bentuk apa? Kira-kira. Iya. Faktor yang paling pertama itu di dalam sekolah, lalu pada faktor yang dari keluarga. Iya. Gitu. Karena kalau ada anak contoh, kalau ada anak misalnya tidak sekolah, tapi tanpa ada keterangan kekerasan sakit, ambil syukur kunjung home di rumah. Iya. Jadi ada kerjasama antara guru dengan Guru dengan orang tua. keluarga orang tua. Iya. Iya. Kemudian ini yang terakhir, Mak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema? Kalau untuk pembelajaran sasana ini, begitu contoh saya setelah saya mau mengambil keputusan karena dengar dari suara guru, terus saya bersyukur karena banyak guru di sini, jadi ada kolaborasi. Iya. Kerjasama. Mereka ini walaupun saya kadang-kadang selama ini saya beri kesempatan kepada mereka. Saya tidak terlalu ketat pada mereka, tetapi biar mereka bisa artinya bisa mengambil suatu keputusan di dalam kelas terhadap siswa. Lalu setelah itu mereka mengusulkan pada saya, Mama, dengan adanya begini kira-kira kita bagaimana kalau kami usul contoh tadi kalau ada yang berbuat salah atau yang melebihi ini kita panggil orang tua, kita buat satu kesepakatan buat surat pernyataan. Lebih kalau anak yang tinggal terus kami seperti itu. Saya selalu dengan teman guru bapak ibu karena ya anggaplah kita ini baru tuh, jadi dalam mengambil suatu keputusan belum tentu bahwa itu benar. Saya tidak bisa berpikir bahwa yang saya buat ini benar, tidak. Tapi saya selalu tanya kepada bapak ibu
kalau menyangkut yang lain, contoh hal-hal misalnya macam pembangunan begini, saya bisa Bapak Ibu biasa beri saran, kritikan. Tetapi ingat di sini macam pembangunan dak ini ada beda ketiga. Iya. Itu dari dinas. Itu sudah. Saya tidak pernah membuat keputusan. Iya. Harus ada kolaborasi dulu dengan orang tua. Dan mungkin wawancara kita kali ini. Nah,